Selamat pagi anak-anak. Oke, apa kabar kalian hari ini? Oke, uh, sebelum kita melanjutkan ke materi, kita diawali dengan doa. Salah satu dari anak-anak memimpin kita dalam doa. Oke, selanjutnya ibu akan absen. Siapa-siapa yang tidak hadir hari ini? Oke, kalau hadir semua, mungkin ada dari anak-anak yang masih ingat materi yang telah disampaikan pada minggu lalu. Oke, makasih. Hari ini kita akan membahaskan tentang revolusi menegakkan panji-panji NKRI. Di sini ibu akan membahaskan tentang kondisi awal Indonesia merdeka. Dari kondisi awal Indonesia merdeka ini, yang pertama secara politiknya. Secara politiknya, keadaan Indonesia pada awal kemerdekaan belum begitu mapan karena ada ketegangan, kekacauan, dan berbagai insiden yang masih terus terjadi. Hal ini tidak lain karena masih ada kekuatan asing yang tidak rela kalau Indonesia itu merdeka. Di sini anak-anak ibu akan mengambilkan contoh. Sebagai contoh di sini rakyat Indonesia masih harus bentrok dengan sisa-sisa kekuatan Jepang karena Jepang beralasan bahwa ia diminta oleh sekutu agar tetap menjaga Indonesia dalam keadaan status quo. Di samping itu juga mereka menghadapi kekuatan Jepang. Bangsa Indonesia harus berhadapan dengan tentara Inggris atas nama sekutu dan juga Nica atau Belanda yang berhasil datang kembali ke Indonesia dengan membonceng sekutunya. Pemerintah memang telah terbentuk, beberapa alat kelengkapan negara juga yang sudah tersedia. Namun karena baru awal kemerdekaan tentu masih banyak kekurangan. Oke, yang kedua dari kondisi awal Indonesia merdeka ini, yang kedua kondisi perekonomiannya. Di sini kondisi perekonomiannya pada waktu itu masih sangat memprihatinkan sehingga terjadi inflasi yang cukup berat. Hal ini dipicu karena peredaran mata uang rupiah Jepang yang tak terkendali. Sementara nilai tukarnya sangat rendah. Pemerintah Republik Indonesia sendiri tidak bisa melarang beredarnya mata uang tersebut, mengingat Indonesia pada waktu itu belum memiliki mata uang tersendiri. Sementara kas pemerintahan kosong. Waktu itu berlaku 3 jenis mata uang. Yang pertama Djahwase Bank, dan yang kedua uang pemerintah Hindia Belanda, dan yang ketiga mata uang rupiah Jepang. Oke anak-anak, ibu akan lanjut. Yang kedua, anak-anak, kedatangan sekutu dan Belanda. Di sini kedatangan sekutu dan Belanda, penyerahan Jepang kepada sekutu tanpa syarat pada tanggal 14 Agustus 1945 membuat analogi bahwa sekutu memiliki hak atas kekuasaan Jepang di berbagai wilayah, terutama wilayah yang sebelumnya merupakan jajahan negara-negara yang masuk dalam sekutu. Di sini anak-anak, Belanda adalah salah satu negara yang berada di balik kelompok sekutu. Setelah Belanda kalah dengan Jepang, mereka melarikan diri ke Australia. Kemudian, kondisi Indonesia setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, bagi sekutu dan Belanda, Indonesia dalam masa vacuum of power atau kekosongan pemerintahan. Oke anak-anak, ibu akan lanjut. Karena itu, logika Belanda adalah kembali berkuasa atas Indonesia seperti sebelum Indonesia direbut Jepang, atau dengan kata lain, Belanda ingin menjajah kembali Indonesia. Bagi sekutu, setelah selesai Perang Dunia Kedua, maka negara-negara bekas jajahan Jepang merupakan tanggung jawab selanjutnya. Sekutu memiliki tanggung jawab, yakni yang pertama, peluncatan senjata tentara Jepang, dan yang kedua memulangkan tentara Jepang, dan yang ketiga melakukan normalisasi kondisi bekas jajahan Jepang. Tetapi di samping itu, rakyat Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Kondisi ini tentu bertolak belakang dengan keinginan Belanda dan sekutu. Karena itu, dapat diprediksi kejadian berikutnya, yakni pertentangan atau konflik antara Indonesia dan sekutu maupun Belanda. Oke anak-anak, itu saja materi yang dijelaskan oleh ibu pada hari ini. Selanjutnya
Mungkin ada yang belum mengerti dari anak-anak atau yang mau ditanyakan kepada ibu. Silakan. Oke, kalau tidak ada anak-anak, ibu akan lanjut membagikan kelompok. Ibu akan membagikan 3 kelompok. Di dalam kelompok itu terdiri dari 8 orang. Oke. Ibu akan membagikan topik. Kelompok pertama membahaskan tentang kondisi awal Indonesia merdeka, dan kelompok 2 membahaskan tentang kedatangan sekutu dan Belanda, dan kelompok 3 membahaskan tentang merdeka atau mati. Oke anak-anak, minggu depan akan presentasi tugas. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi dari anak-anak, itu saja materi yang telah disampaikan oleh ibu hari ini. Baik, kita tutupkan pembelajaran kita hari ini, ditutup dengan doa, karena kita pada mulai materi kita tadi kita diawali dengan doa. Oke. Sebelum ibu menutup materi pembelajaran kita hari ini, ibu minta salah satu dari anak-anak memimpin kita dalam doa. Oke, terima kasih anak-anak. Selamat pagi. Sampai jumpa minggu depan. Oke, terima kasih anak-anak.